semuanya, perkenalkan nama saya Wilangani Giovanni, NIM 102, Farmasi Klinis Semester 2B Universitas Prima, Indonesia. Hari ini saya akan membuat video tentang diabetes mellitus. Keep watching guys! Diabetes bukan cuma soal gula, tetapi perang rahasia dalam sel tubuhmu. Yuk kita bahas, apa itu diabetes mellitus? Menurut Sapra dan Bandari 2023, diabetes mellitus atau DM adalah penyakit gangguan metabolik kronis yang ditandai dengan tingginya kadar glukosa di dalam darah atau hiperglikemia. Nah, kondisi ini terjadi karena tubuh tidak mampu memproduksi hormon insulin yang cukup atau tidak dapat menggunakan insulin yang ada secara efektif. Nah, tanpa insulinnya bekerja dengan baik, gula yang menumpuk di aliran darah beralih-alih masuk ke dalam sel untuk diubah menjadi energi. Nah, bagaimana kadar gula darah yang tinggi atau hiperglikemia memicu terbentuknya radikal bebas atau ROS di dalam tubuh? Menurut Diaco dan Brownlee 2010, ketika kadar gula darah melonjak tinggi atau hiperglikemia, sel-sel tubuh dipaksa memproses glukosa secara berlebihan. Proses ini membebani mitokondria atau pabrik energi sel. Dalam kondisi normal, mitokondria menghasilkan energi sedikit radikal bebas atau reaktif oksigen spesies sebagai produk sampingan. Namun, akibat overload glukosa, jalur biokimia seperti jalur poliol, pembentukan advanced glycation end product, dan aktivasi protein kinase C terstimulasi. Nah, hal ini memicu kebocoran elektron besar-besaran di mitokondria, sehingga produksi ROS melonjak drastis hingga melampaui kemampuan alami sel untuk menetralkannya. Kondisi ini juga, ketidakseimbangan inilah yang disebut kondisi stres oksidatif. Oke, apa itu antioksidan dan bagaimana mekanisme kerja dalam menetralkan radikal bebas pada penderita diabetes? Menurut Maritim H.C. et al. 2003, antioksidan adalah senyawa yang bertindak sebagai tameng pelindung dengan cara mendonorkan elektron kepada radikal bebas atau ROS yang tidak stabil. Nah, luar biasanya antioksidan ini tetap stabil meski telah memberikan elektronnya. Pada penderita diabetes, mekanisme kerja antioksidan adalah dengan memotong rantai reaksi berantai radikal bebas, mencegah kerusakan lipid pada membran sel dan menurunkan aktivitas jalur inflamasi, sehingga sel-sel tubuh dan jaringan pembuluh darah terlindungi dari kerusakan lebih lanjut. Kemudian, bagaimana radikal bebas tersebut merusak sel beta pankreas atau memperparah resistensi insulin? Menurut Yarebegi H. et al. 2019, radikal bebas yang agresif ini merusak tubuh lewat dua jalur utama. Yang pertama adalah merusak sel beta pankreas. Sel beta penghasil insulin memiliki kelemahan fatal, yaitu kadar enzim antioksidan alami seperti katalase dan superoksida dismutase yang sangat rendah. Ketika diserang ROS, sel beta mengalami kerusakan DNA dan memicu apoptosis kematian sel terprogram. Akibatnya, produksi insulin merosot tajam. Yang kedua itu adalah memperparah resistensi insulin. ROS mengaktifkan jalur sinyal inflamasi. Nah, jalur ini mengganggu kerja insulin reseptor substrat yang melalui fosforilasi serin. Akibatnya, pintu sel terkunci dan tidak merespon perintah insulin untuk menyerap gula dari darah. Oke, apa sih contoh sumber antioksidan eksogen dari makanan atau endogen yang terbukti secara ilmiah membantu manajemen diabetes? Kita bahas satu persatu. Menurut Dewa Ayu Agung Alit Sukaastini et al. 2024, antioksidan endogen diproduksi alami oleh tubuh. Nah, tubuh manusia memiliki sistem pertahanan internal berupa enzim antioksidan seperti superoksid dismutase, katalase, dan glutathione peroksidase. Dan pada penderita diabetes, fungsi lini pertahanan ini seringkali menurun akibat tingginya paparan radikal bebas secara kronis. Nah, yang kedua adalah antioksidan eksogen atau didapat dari luar tubuh. Nah, gunanya menutupi kekurangan pasokan internal asupan dari luar sangat diperlukan. Contohnya seperti vitamin C, vitamin E. Nah, kombinasi suplementasi ini terbukti secara klinis membantu menurunkan kadar gula darah serta menekan nilai rata-rata gula darah dalam jangka panjang pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Lalu ada polifenol, ada katekin, ada senyawa flavonoid, yang dimana senyawa-senyawa ini itu melimpah
pada teh hijau, buah-buahan, buah beri, sayuran hijau, pada rempah seperti kunyit. Nah, senyawa fungsional ini bekerja langsung di saluran pencernaan untuk memperlambat penyerapan karbohidrat sekaligus menjaga fungsionalitas sel beta pankreas dari kematian sel atau apoptosis akibat stres oksidatif. Oke, kesimpulannya, diabetes bukan sekedar tentang gula darah yang tinggi, melainkan tentang kebakaran di tingkat sel akibat stres oksidatif. Namun, kita memiliki kendali untuk memadamkan api tersebut melalui pola makan yang kaya akan antioksidan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan teh hijau, serta gaya hidup yang sehat. Kita dapat memperkuat pertahanan sel beta pankreas dan melawan resistensi insulin. Kendalikan gula darahmu, perkuat pasukan antioksidanmu, dan lindungi masa depan tubuhmu. Sekian video penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.